Masa sih misalnya suaminya di Jawa Barat, kemudian istrinya di Kota Bandung. Nah ini lamun kapilih teh Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota, Sabumi, Sakasur. Ya. Ini pasti akan menjadi persoalan lah ya. Bagaimana nanti komunikasi politik yang harus dibangun untuk menyelamatkan sebuah kondisi seperti itu. Kan ini perlu perjuangan lah ya, piriweuheun lah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di perbincangan kita di Apa Kabar .news dan Koran Gala Televisi. Seperti janji kita sebelumnya nih, Oh iya ya, kita janji ya akan membahas tentang seputar Pilwalkot, Pilkada serentak, khususnya Pilwalkot Bandung. Setelah kemarin kita bahas Pilgub ya. Pilgub. Ini harus pakai kacamata dulu nih. Ada beberapa hal yang menarik ini. Kang Nur ini ya, tentang sejumlah bakal calon. Ini perlu dicatat bahwa sampai hari ini statusnya mereka atau para tokoh ini adalah bakal calon wali kota. Karena penetapan calonnya tanggal 27 Agustus ya, jadi masih 1 bulan kemudian nanti baru ada calon-calon tetap. Sekarang masih dalam rangka kasep sebenarnya. Jadi supaya berlomba-lomba kabenten lah sekarang ya, masih lobby sana sini gitu kan, koalisi dan sebagainya. Ini menarik, ada 3 bakal calon wali kota ini yang top of mind-nya itu tinggi nih, Kang Lu ya. Ada Ibu Atalia atau Ibu Emil, ada Kang Erwin, ada Kang Farhan di sini. Atalia Praratya itu mendapatkan 15,33%, Kang Erwin 4,08%, Kang Farhan 3,58%. Ini kalau 3 besar ya, yang selama ini sudah banyak dibicarakan oleh warga Kota Bandung mengenai bakal calon wali kota Bandung. Nah kalau kita melihat survei ini, jadi survei itu kan ada top of mind-nya, ada angka popularitas, ada alasan memilih, ada latar belakang partai. Di angka popularitas juga menarik ini. Di angka popularitas juga ada nama tetap ya, di atas itu sosok Atalia Praratya tetap nomor 1 itu dengan 97,33% untuk angka popularitas. Kemudian posisi kedua ada Kang Deni Chandra, ini artis senior ya, artis senior dari Kota Bandung, dan dengan angka 79,58%. Posisi ketiga ada Kang Farhan di angka 76,67%. Seperti masih banyak nih, ke bawah itu ada sekitar 20 orangan nih sebenarnya, tapi kita baca itu yang tiga besar saja ya. Jadi ini survei dilakukan beberapa waktu yang lalu ya, dan kemudian dirilis pada hari Rabu kemarin. Nah kalau kita melihat hasil survei ini dan kemunculan nama-nama seperti ini, apa yang bisa kita baca nih kalau dari data ini? Ya sebenarnya sih apa yang kita baca ya Kang Ton, ya tidak ada perubahan berarti sih ya. Dari beberapa waktu sebelumnya pun ya, bahkan begitu pileg selesai dan masuk ke dinamika kontestasi pilkada serentak ya, berarti Februari, Maret, dari mulai Maret gitu ya, partai-partai kemudian fokus ke pilkada ya, termasuk Pilwalkot Bandung, yaitu nama-nama itu ya memang yang muncul ya, dan terutama nama Atalia
Praratia ya yang selalu mengungguli di posisi teratas di berbagai polling ya. Nah, polling yang barusan Pak Anton kemukakan itu polling dari mana ya? Dari Polsite. Dari Polsite ya, dari Polsite-nya. Ini termasuk yang terakhir yang Koran Gala analisa ya, yang Koran Gala tampilkan di edisi hari ini memang masih Atalia Ya, Praratia ya, atau Ibu Emil atau Ibu Ridwan Kamil. Nah, ini kecenderungannya ya dari berbagai survei termasuk survei ini Polsite ini ya tetap Ibu Atalia masih memuncaki berbagai survei. Nah, kemudian juga diikuti oleh nama-nama lain yang relatif sama lah ya. Nama Farhan, kemudian juga nama Erwin, kemudian juga nama-nama lain. Kemudian juga ketika kita baca ya sejumlah nama-nama yang banyak sekali beredar ya, nama-nama yang akan ikut berkontestasi nanti gitu, memang masih jomplang ya Pak Anton ya. Ini ya gapnya masih jauh ya antara pemuncak survei dan Ibu Atalia dan nama-nama yang lainnya itu jomplang sekali. Nah, pertanyaannya apakah survei ini akan bertahan seperti ini? Kalau lihat kecenderungannya iya ya, kalau lihat kecenderungannya. Tapi pertanyaan yang menarik, apakah hasil survei ini kemudian akan mengantarkan nama-nama itu menjadi kontestan? Nah, itu kan. Nah, ini masih terjadi dinamika meskipun nih Atalia menduduki peringkat pertama, apakah memang Atalia kemudian akan maju akan maju nanti ikut kontestasi di Pilwalkot Bandung. Nah, ini masih kita nunggu lah ya, masih ada waktu 1 bulan ke depan, karena itu tadi kata Pak Anton, sekarang para tokoh itu memang masih mencari kemungkinan berkoalisi, kemudian juga mengenalkan diri, meskipun tidak mengenalkan programnya ya. Mengenalkan diri gitu, baligonya sudah ada di mana-mana, mulai balatak lagi nih Bandung oleh baligo-baligo calon wali kota. Ya, tapi itu memang seperti itulah ya kebiasaannya, dinamikanya seperti itu. Tapi itu tadi, apakah hasil survei ini memang akan mengantarkan nama-nama itu menjadi calon ya wali kota yang akan nanti berkontestasi di Pilkada November nanti. Nah, tapi ada yang menarik nih ya Pak Anton. Kalau top of mind tadi di surveinya si Polsite ini, Atalia tadi nomor 1 ya di top of mind. Kemudian juga angka popularitasnya juga masih lah ya, masih. Nah, kemudian latar belakang partai ininya yang tadi Pak Anton belum bacakan, ini menarik. Latar belakang partai ternyata tidak kemudian partainya Atalia. Ya, latar belakang partai justru partainya Gerindra. Yang sebelum-sebelumnya itu biasanya selalu PKS. Ya. Apalagi PKS di sini menang kan? Apalagi di Kota Bandung menang biasanya, apalagi biasanya selalu PKS ya yang menjadi latar belakang partai si calon itu. Sekarang figurnya Atalia tapi partainya Gerindra. Nah, padahal kita tahu bahwa partai Gerindra di Kota Bandung itu calonnya nggak terlalu atau bahkan jauh di atas, jauh di bawah Atalia ya. Kita tahu ada Soni Salimi, kemudian juga kita tahu juga dari Gerindra itu ada Ridwan Dhani Wirianata. Itu ada dua figur yang muncul dari Partai Gerindra untuk ikut kontestasi di Pilwalkot Bandung. Tapi itu jauh banget ininya urutannya ya. Kalau baik itu dari segi top of mind atau popularitas. Tapi sekali lagi ini masih dinamis meskipun waktunya tinggal sebulan nih untuk pendaftaran calon. Nah, pertanyaannya sekali lagi nih, apakah hasil survei selama ini yang menempatkan figur-figurnya di urutan-urutan survei itu akan nanti sama dengan figur-figur yang akan didaftarkan oleh partai-partai itu ya gitu Pak Anton. Ini menarik juga ini Mangnu ya, tentang figur Atalia ini kan.
beliau kan sudah mendapatkan surat tugas dari Golkar kan, betul, untuk ikut wali kota, Pilwalkot. Terus juga yang kedua dari sisi keterpilihan kemarin di Pileg bagus dan tertinggi ya di dapilnya kan, betul, untuk DPR RI. Ini kan sebenarnya sebuah modal yang sangat-sangat penting dan tidak dimiliki oleh bakal calon yang lain. Tapi kemudian kan muncul satu kabar lah bahwa katanya Ibu Atalia tidak akan maju. Tapi ketika ditanya oleh wartawan, wah siapa yang bilang tidak maju? Jadi artinya gosip itu tidak benar, kata beliau kan, bahwa gosip dia tidak jadi maju itu tidak benar, dibantah. Jadi kemungkinan besar untuk maju di Pilwalkot besar juga kemungkinannya kan. Tapi pada sisi lain kan ada analisa yang dikaitkan dengan pencalonan nanti Pak Ridwan Kamil. Apakah memang pertimbangannya di situ? Ya itu antara lain ya Pak Anton gini ya. Ini nyaris sama ya dengan isu yang pertama Ridwan Kamil ya, bahwa Ridwan Kamil akan ke Jakarta atau kembali ikut kontestasi di Pilgub Jabar, ini juga kan belum ada kepastian ya. Nah persis lah ya dengan Atalia, bahwa Atalia sudah mendapatkan surat ya dari Golkar untuk maju di Kota Bandung ya. Nah tapi kan surat yang sama dari Partai Golkar juga diberikan kepada yang lain ya, ada beberapa nama yang lain. Nah tapi terlepas dari itu, betul ya bahwa kemarin-kemarin memang agak sedikit ramai ini Atalia tidak akan maju di Pilwalkot Bandung gitu kan. Nah tapi sudah dibantah, itu katanya gosip, artinya kita masih menunggu nih apakah memang betul Atalia akan diusung oleh Golkar, kemudian didaftarkan oleh Golkar ke KPU gitu. Kita masih melihat ya. Tapi begini Pak Anton ya. Tadi pertanyaan apakah ini ada kaitannya dengan faktor Ridwan Kamil yang akan dalam tanda kutip ya kembali lagi ke Pilgub Jabar, yaitu ini juga pasti ini secara psikologis mungkin ya. Apakah ada psikologi politik gitu seperti apa, tapi ya pastilah ya ini akan menjadi sebuah kendala atau paling tidak kagok lah pasti ya. Masa sih misalnya suaminya di Jawa Barat, kemudian istrinya di Kota Bandung. Nah ini lamun kapilih teh Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota, Sabumi Sakasur. Ya. Ini pasti akan menjadi persoalan lah ya. Bagaimana nanti komunikasi politik yang harus dibangun untuk menyelamatkan sebuah kondisi seperti itu. Kan ini perlu perjuangan lah ya, piriweuheun lah nanti. Tapi ya kita kan nggak tahu nih ya, atau minimal belum tahu ya seperti apa nih nanti bangunan koalisi yang memang bisa mensyaratkan Ridwan Kamil kembali ke Jabar, Atalia memang berkontestasi di Kota Bandung. Tapi yang jelas ini akan satu rame ya pasti gitu ya, kontestasinya akan menarik. Yang kedua ya pasti isu-isu tadi yang apa namanya maknya sih. Nah seperti itu pasti akan menjadi bahan lah ya, atau materi kampanye dari lawan-lawan politiknya itu pasti. Tapi yang jelas gini Pak Anton, faktor Atalia ya itu adalah faktor yang cukup cukup menentukan ya, determinasinya tinggi itu di Pilwalkot Bandung. Kalau misalnya ya Atalia kemudian jadi didaftarkan oleh Golkar ke KPU untuk menjadi calon wali kota Bandung, ini pasti akan ramai karena itu tadi, satu Atalia popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, kemudian kemarin juga teruji ketika dia ikut Pileg, dia mendapatkan suara yang sangat signifikan. Itu artinya itu modal politik yang sangat bagus ya. Tapi kalaupun misalnya Atalia tidak ya, itu dengan berbagai pertimbangan tentu saja. Nah, Pilwalkot Bandung ini akan menjadi sebuah arena yang sangat menarik.
Kalau tanpa Atalia. Kalau tanpa Atalia, karena apa? Kekuatannya nyaris merata. Yang Calon lain, itu ya? calon yang lain. Coba sebutkan, Panto. Di situ ada Farhan, di situ ada Edwin, di situ ada Erwin, di situ ada Ronald, ada Dani, Chandra, iya, ada Mama Ibu Odet, Umi Odet, ada siapa lagi PKS satu lagi? Ada Pak Dandan juga di situ. Ada Dana Rijawardana di situ, ada Asep Mulyadi, banyak ya yang nanti akan ikut berkontestasi. Tapi tentu saja nanti akan tersaring di pendaftaran. Tapi yang jelas siapapun nanti yang lolos ya, yang menjadi calon, kalau Pilwalkot tanpa Atalia itu akan sangat dinamis ya. Kalau dengan ada Atalia ya kita bisa memprediksi ya dari berdasarkan hasil survei itu, Panton. Tapi kalau kita melihat juga dari sisi partai Golkarnya lebar kan, kalau misalnya Ridwan Kamil hente, Atalia hente gitu ya di Jawa Barat, itu kan dua kader Golkar yang memang dari sisi raihan suara atau dari sisi dukungan itu sudah sangat terlihat gitu, suami istri ini sebagai kader Golkar gitu kan. Betul ya, tapi mungkin Golkar juga punya hitung-hitungan lain ya. Ya namanya politiknya. Namanya politik kan. Golkar juga tidak punya sikap sendiri karena ini terkait dengan koalisi yang akan dibangun. Apakah koalisi Kim itu yang terbentuk pada saat Pilpres juga akan juga mewarnai koalisi di pilkada termasuk Pilwalkot Bandung, ini akan sangat mempengaruhi ya. Seperti apa nanti bentuk koalisinya, kemudian juga siapa saja yang nanti akan ditunjuk oleh koalisi itu untuk maju. Karena ini pasti ketika ngomong pendaftaran ya harus sepasang dan harus dalam konteks koalisi. Ya gitu. Jadi tidak meskipun Golkar tadi kata Panton lebar atau itu aralus, betul ya. Golkar untuk Kota Bandung dan Golkar untuk Jawa Barat ya tidak punya nama lagi selain untuk Jawa Barat ya Ridwan Kamil, untuk Kota Bandung ya Atalia dan itu memang elektabilitasnya bagus ya. Tapi sekali lagi apakah ini nanti akan memang berujung pada pendaftaran ya kita lihat lah. Iya. Nah tapi begini Kang Nu ya, kira-kira untuk mengatasi tadi persoalan pertimbangan antara sosok Ridwan Kamil dan Atalia itu, mungkinkah ada pertimbangan soal perubahan komposisi nanti? Misalnya Atalia tidak di Kota Bandung nih. Bisa aja, Panton. Gimana? Karena gini ya, Golkar tentunya tadi ya menilai bahwa ini Atalia ini figur yang potensial ya. Dan kemudian Ridwan Kamil juga figur yang potensial. Anggap saja ya. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertimbangan, kemudian Ridwan Kamil tidak jadi maju di Jawa Barat, kemudian maju di DKI. Nah, artinya Golkar yang merasa punya potensi, punya kekuatan politik, tentunya tidak akan melepaskan dong Pilgub Jawa Barat begitu saja. Nah, yang logis ya, menurut perhitungan politik ya, dan menurut bacaan yang kita analisa. Ya bisa saja Atalia dinaikkan menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung di Pilgub Jabar. Oh iya. Logis ya. Logis. Jadi tidak akan ada lagi komentar warga mungkin maknya gitu kan. Gitu kan. Kalaupun maknya kan hiji di Jakarta, hiji di Jawa Barat. Maknanya pasti masih ayah lah. Masih ayah lah ya, tapi beda wilayah lah. Beda zonasi. Jadi aman. Itu perbincangan kita mengenai Pilkada serentak 2024 khususnya untuk Pilwalkot Bandung. Nantikan bahasan kita berikutnya tentang pilkada ini yang mungkin nanti kita akan bahas tentang Kabupaten Bandung. Boleh lah. Kabupaten Bandung ya nanti. Karena Kabupaten Bandung cukup ramai. Cukup ramai ya? Iya, dan yang ramainya itu banyak sekali pesohor-pesohor yang antri ya. Iya betul. Banyak sekali nih pesohor-pesohor yang antri di Soreang itu. Soreang ya. Mungkin bagi para pesohor, ini kan pesohor tuh kebanyakan base campnya kan di Jakarta ya. Iya. Misalnya untuk pemilu yang lalu Sahrul Gunawan Jakarta. Kemudian Bandung Barat tuh siapa?
Hengki Kurniawan, Jakarta juga. Bahkan orang Blitar. Blitar ya. Terus yang sekarang ditawarkan itu yang digadang-gadang mau berduet dengan Pak Dadang Supriyatna adalah siapa? Syakib, Ali Syakib ya. Ali Syakib juga artis sama, gitu kan. Apakah mungkin pasangannya untuk Kabupaten Bandung itu untuk bupati berpasangannya Cabup harus dengan artis ya. Ya kita nanti bahas lah ya. Nah, nanti kita bahas. Bahas lah karena artis itu selain vote getter, nah setelah vote getter tuh apa? Karena kita punya catatan kan ketika Dadang Supriyatna berpasangan dengan Sahrul Gunawan, hanya beberapa bulan. Kadieu nama paras ya. Ya, paras ya. Jadi bulan madunya sangat sebentar ya. Sangat sebentar gitu. Oke. Mangga kita ikuti nanti perbincangan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.